Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita tunggu 1-2 menit nih. Mungkin masih ada yang buka puasa kali. Oke, udah 2 menit. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih. Eh, Sebenarnya kita rencananya mau ngadakan ini pas Ramadan kemarin, tapi semua sibuk. Eh, Sabtu siang, rencananya Sabtu siang, tapi karena semua sibuk dan persiapan segala macam, ya ini satu-satunya waktu yang kita punya sebelum besok kita mulai apa sekolahnya. Jadi tujuannya, jadi agendanya malam ini itu kita refresh lagi tentang AKS platform dan juga Mas Helmi nanti akan memberi apa gambaran dan mungkin juga sedikit semacam training untuk feature-feature baru yang kita minta uh, developer timnya untuk ditambahkan ke platform yang baru. Mungkin tanpa memperpanjang pembukaan, saya udah kasih ini co-host ke Mas Helmi kalau memang mau di-share sesuatu. Oke, baik. Terima kasih Mas Bambang. Kita mulai aja ya. Jadi, eh, terakhir itu ada semacam eh, permintaan karena awalnya eh, kita desain platform ini untuk cover weekly report yang sifatnya untuk multiple. Jadi, untuk satu ngisi, terus ngirim isinya eh, sama gitu ya. Tapi tidak semua kelas seperti itu ternyata. Jadi ada yang kelasnya itu, studentnya itu progresnya beda-beda gitu. Nah, jadi eh, waktu itu diminta sama Mas Bambang, terus saya saranin gimana kalau kita buat yang single gitu. Jadi balik lagi nanti kuncinya itu adalah di gurunya masing-masing ya. Jadi intinya udah dibuatin feature ini bisa nulis K1 untuk semua atau bisa nulis satu anak satu report gitu. Jadi itu udah disiapin. Ngisinya pun sekaligus itu nanti saya contohin. Jadi opsinya bisa dipilih sesuai dengan keperluan tentunya. Saya mau share screen sebentar. Desktop one. Saya share screen. eh, Chrome saya kelihatan semuanya.
Kelihatan, Mas Evi. Ya, Oke. kelihatan. Jadi saya login, mudah-mudahan masih pada bisa login ya, pakai email atau pakai Google account. Nah, terus pilihannya itu ada di mana? Seperti biasa, sorry, ini bukan teacher, kelas. Ini saya punya contoh yang dummy. Nah, terus opsinya sekarang ada di mana? Itu ada di sini. Jadi ada drop down ya. Di sini ada single atau multiple. Yang multiple ini yang biasa. Jadi kita pilih ini ya. Terus isinya sama. Isinya sama. Ini asumsi progresnya sama ya. Seperti biasa. Terus dikirim. Nah, sekedar reminder. Jadi untuk ngisi absennya di sini, ini diklik ya. Terus ini misalnya diisi, lalu di close. Ini belum nyimpen sampai atau belum masuk ke database sampai ini dikirim. Gitu. Jadi remindernya, jadi ini baru di prepare di sini, tapi kalau ini belum di send report, itu belum kekirim. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mau yang, oh ini yang absen ini saya nggak mau ngisi report gitu loh, tapi saya mau ngisi dia absen. Nah, itu ada opsi di yang single ini. Jadi ini yang multiple ya. Jadi kita ngirimnya itu satu untuk multiple student gitu, tinggal dicek-cek aja. Jadi kalau ini, Mungkin ini, kalau sorry saya ini, mungkin ini untuk sesi 3 ya. Islamic Studies kan itu massal ya, kolosal, jadi nggak satu-satu anak kan. Jadi untuk multiple student, sekali bikin, sekali kirim. ya. Nah, sebenarnya yang ini pun bisa kan satu-satu, cuman kan harus create. Saya mau ngisi yang student satu dulu, kirim, terus nanti buka ini lagi, masukin, terus ini begini, terus kirim. Tapi kan itu 2 kali pengiriman kan, karena individual gitu. Kalau muridnya ada 6 kali pengiriman gitu kan. Nah, itu sekarang bisa dihandle dengan yang ini single. Nah, ini single. Nah, nanti studentnya dipilih di sini. Tentunya weeknya tentunya dipilih dulu weeknya, terus studentnya dipilih. Nah, dia akan muncul isiannya ini. Nah, isiannya ini itu bisa individual. Gitu. Nah, yang absennya juga seperti biasa. Misalnya begini. Nah, terus misalnya ini saya udah isi gitu ya. Nah, terus saya mau lanjutin ke yang berikutnya. Nah, ini boleh dikirim. Kalau ini dikirim berarti satu-satu. Gitu ya. Atau mau nanti aja dulu saya mau lanjutin yang ini. Gitu ya. Dilihat. Nah, ini yang lain pasti kosong kan? Karena belum saya isi. Tapi di sini ada opsi copy from gitu. Oke. Copy. Tuh. Tadi kan saya isi coba di yang pertama kan? Jadi ini buat bantuan aja. Yang tadi saya belum punya ini. Karena saya nggak ngisi yang di Hammock yang pertama, jadi ini kosong. Tadi saya isi dari sini coba ya. PR misalnya ya. Terus saya balik nih ke yang satu. Nah, di sini ada keterangan hijau kalau udah diisi. Nah, terus ini kan jadi belum diisi kan tadi kan? Saya ambil dari yang sebelumnya. PR. Nah, gitu. Itu fiturnya. Jadi fiturnya ini di entire screen ini. Jadi dia itu bisa satu-satu. Ngirimnya bisa sekaligus juga gitu. Jadi udah diisi satu-satu, udah tinggal dikirim report. Kalau belum siap ya bisa di save as draft dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Itu aja tambahannya yang major. Saya ulang lagi ya. Jadi di sini pilihannya ada 2. Jadi yang ini yang original atau yang legacy, yang jadi kalau mau kayak model Islamic Study yang progresnya bareng untuk semua student, tinggal dipilih, terus tinggal dimasukin progresnya, lalu dikirim. Lalu kalau yang mau different progress untuk masing-masing student, itu pakai yang model single, jadi satu-satu. Ngisinya satu-satu, ya otomatis ngisi satu-satu kan, karena memang itu yang maunya seperti itu. Tapi ini dibantu kalau memang ada yang mirip, bisa di copy from dari student yang udah ada isinya gitu. Yang diisi saat ini ya, bukan yang diisi minggu-minggu lalu, enggak. Jadi yang ini saya isi gitu ya. Terus saya pindah ke student yang lain, ini saya ulang lagi ya. Copy from student 1, nah itu yang tadi barusan saya isi ada tuh di situ.
Kemarin Pak Ari itu ada pertanyaan, saya lupa pertanyaan apa Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau nanya, nggak tahu tanyanya sekarang apa nanti. Boleh. Masalah untuk apa ada fasilitas untuk mengetahui em, berapa banyak absennya setiap anak dalam misalkan sampai hari ini di semester ini sudah berapa banyak absensi dia atau apakah dia sudah absen 3 hari berturut-turut gitu? Iya, eh, terima kasih Mas Eka. Itu feature sebelum yang ini sebenarnya. Jawabannya sudah ada. Tapi ini baru dibuka untuk admin, ya. Jadi ini baru dibuka admin. Ini barusan saya buka nih ya. Itu ada di admin or report. Ini Mas Babang udah sering pakai feature ini. Eh, Nah, terus di sini ada tambahannya nih Mas Eka. Jadi di sini ada blog atau badge, ini 100%, dia hadir 100%. Jadi itunya ada di sini. Tadi pertanyaannya Mas Eka itu ada absensinya apa enggak. Nah, jadi kalau ada absensinya, saya lagi nyari ada absensinya. Nah, ini nih. Ini contohnya, ini si anak ini ya, Hmm. dia ada absen di week 7 di kelas ini. Jadi dihitung dari merah dibagi yang keseluruhan yang lagi yang terbuka ini. Hmm. Dari yang kelas ada ya, jadi dia itu 1 dibagi berapapun yang ada cek marknya ini, jadi dia hanya 86%. Kalau mau milih studentnya, misalnya siapa Arbia itu ya, ini saya contoh aja yang udah ketahuan. Nah ini itu. Sama juga kalau mau milih berdasarkan kelasnya juga bisa, Mas Eka Tapi tinggal ambil yang filternya absen, aja. yang absen itu yang merah ya, yang ada tanda merah ya. Betul, betul. Ya. Ini sudah dibuka untuk guru apa baru masih admin? Ini masih admin kayaknya. Bentar ya, saya Masih, cek ya apa. masih Saya admin. lihat. Atau mungkin kalau ada guru yang login, karena saya nggak punya kelas, jadi saya nggak bisa ngelihat ini. Kalau saya di posisi sini nih, saya bisanya sebagai admin. Coba kalau ada guru yang login, di sini sih udah ada all report juga, Mas Eka. Mungkin bisa dilihat. Kayaknya udah dibuka sama developer saya ini, all report. Saya nggak punya kelas, jadi saya nggak bisa muncul di sini. Kalau yang ini, saya sebagai admin, saya bisa ngeliat semua kelas. Kalau untuk yang di bagian teacher, itu hanya kelas-kelas yang di-assign sama teacher aja Ya. gitu. Oke, Mungkin ya kalau itu. ada yang bisa ngelihat sebentar, login di PC-nya. Jadi di teacher or report. Yang jelas ini dulu belum ada ini. Dulu ada di admin. Nah sekarang karena udah ada tambahan yang permintaan Mas Eka, jadi ini dibuka di sini. Isinya mirip sama ini. Nah, ini masalahnya itu kan 100% hadir kan. Padahal si Abdul Hadi ini nggak pernah datang lagi kan. Jadi pas ngisi itunya dianggap hadir tuh. Nggak pernah diisi absen. Di Ya gurunya. dia ngitungnya yang berdasarkan. Jadi orang kelas yang masih di depan dianggap hadir Oh, ya. sorry Mas Eka, sorry. Yang ini tuh belum ada apa itu namanya? Belum ada report. Belum ada report. Ntar saya lagi nyari yang absensinya itu. Ini 100% mana tadi ya? Mana yang nggak 100%? Oh, ini dia. Saya lupa kodenya apa, tapi ini udah dihitung di situ harusnya. Ini 86%. Kayak ini reportnya ini. Ini report, bukan. Ini yang send reminder to ini ngasih tahu gurunya belum ngirim report, belum ada report. Tapi kenapa kalau yang merah itu ada tanda seru belum ngisi report, cuma ikrok 6A-nya udah dicontreng? Iya, iya. Ya, ini saya lagi ngecek kayaknya itu yang di bagian, bentar ya. Enggak. Oh, oke. Never mind. So, yang buat reportnya ada apa enggak itu yang bagian depannya. Yang belakangnya ini si muridnya memang yang apa itu namanya yang tidak hadir. Ini line ini ya. Ini ada tanda contreng, oh ini udah ada reportnya. Tapi si anak ini itu dia nggak hadir. Jadi Oke. alpha Nah, jadi yang ini itu yang di bagian depan ini belum ada reportnya.
Ini memang mungkin nggak ada reportnya karena ini saya tunjukin yang show empty report. Memang itu mungkin memang nggak ada reportnya itu. Oke. Tapi ini, jadi si anak ini 2 kali dia tuh di sini. Oke. Ini labelnya salah. Ini tooltipnya salah ini. Tooltipnya ini ngasih tahu muridnya nggak hadir. Jadi ini Pada 2 mesin per berapapun jumlahnya ini. Oh 3 malah nih. Ya. Ini tooltipnya aja dia ngopi dari sini salah. Nanti diupdate. Tapi tanda merah ini adalah yang absensinya. Nah tanda pentung di depan ini yang belum ada belum ada reportnya. reportnya. Oke. Ya. Coba dicek di masing-masing teacher all report. Harusnya nggak sebanyak Itu ini tampilannya. itu Maesa itu nggak pernah hadir ya? Gurunya Sudah kali nggak penting. bikin report. Ya, itu orang tuanya siapa itu kok nggak pernah dimonitor anaknya Itu nggak pernah gurunya hadir. kali nggak bikin report. Coba lihat tadi ada Maesa merah tuh 0%. Siapa ini? Tuh, bukan bawahnya. Tuh, anak Pak Konjen juga tuh. Itu Next, 0% Pak berarti Dewi, next. nggak pernah hadir ya? Ayo coba admin di-cut pertanyaan-pertanyaan yang tidak ini signifikan. Ini nggak ada report, nggak ada ini. Iya, nggak ada report, nggak ada absensi. Ya, jadi emang dibagi 0. Jadi ya ini harus dicek, harus ada reportnya apa enggak. Kalau ini nggak valid ini, karena nggak ada reportnya juga gitu. Berarti ini yang 0% itu berarti orang tuanya nggak pernah care ya ada report apa enggak ya? Nggak pernah dipertanyakan ya? Ya, cek gurunya kalau tiap minggu diingetin gurunya. Nah, dengan ada tools ini mungkin lebih mudah lagi siapa yang absen siapa yang enggak. Jadi make sure absensinya diisi. Nah ini contoh 50% ini 1/2 ini. Ini kan week, jadi dia ngitungnya cuma yang ada reportnya aja nih. Jadi ini ada reportnya, terus dia nggak hadir kan. Terus ini ada reportnya, dia hadir. Jadi cuma 1 dibagi 2, makanya dia 50% gitu. Oke, ya wajar lah. Nggak ada report kan berarti nggak tahu hadir apa enggak ya? Betul. Oke. Ini 1/3 nih, 33% nih. 1 ya. Ini ada reportnya nih 1, 2, 3. Ada reportnya kan, tapi dia nggak hadirnya 1. Jadi 1/3. Jadi tidak hadirnya 33%, hadirnya itu 67%. Masih banyak yang ngisi report ini. Nah ini banyak nih, yang ini Khalid Surya ini anaknya ini ya, Handra ya. Ya, ini nih berarti dia 1 reportnya banyak nih. Jadi 1 dibagi sebanyak report ini nih. Ya, kan, itu kan 1 kan, nggak ada lagi kan. Nah ini bisa dibatasi juga, misalnya saya mau yang week berapa, 5 sampai 10 gitu misalnya ya. Udah dia cuma, nah dia ngitungnya hanya berdasarkan ini, yang difilter ini. Makanya sekarang kelihatan tuh banyak kan yang 0-0 ini. Jadi persentasenya tergantung dari ininya, bukan dari yang di hitungannya yang ini gitu. Jadi dia dinamik. Ini 71% ini berarti 1 dibagi berapapun. Oh ini 2, sorry 2 dibagi ya, semua ini. Pak Bambang. Ya, Pak. Ini sekarang yang mengirimkan pemberitahuan ke guru kalau reportnya belum masuk itu manual ya? Masih manual. Manual tapi tinggal diklik doang. Jadi setiap kan cut off-nya Rabu. Jadi Selasa saya ingatkan lagi gurunya untuk isi. Tinggal diklik gini kalau nggak salah tuh. Manual tapi tinggal diklik doang. Ya. Bisa nggak dibikin otomatis? Maksudnya? Bisa aja. Jadi pastinya jadi program kita yang scan untuk week ini apa yang sudah masuk semua laporannya ke Ulum, langsung kirim aja ke gurunya. Jadi kirim sekali warning, terus yang kedua kalinya gitu apalah gitu kata-katanya dipertegas. Kalau nggak masuk juga nanti kamu dipecat gitu. Itu ada pertanyaan dari Mbak Lisa, Bu Lisa. Justisia. Silakan, Bu Lisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf itu tadi yang 50% saya ya, karena dikarenakan sakit COVID hampir 2 bulan, jadi tidak hadir penuh. Saya udah beritahukan kepada admin juga, jadi saya tidak berhubung karena itu tidak bisa mengisi report. Itu satu. Yang kedua, saya ada pertanyaan berkenaan dengan directly di report. Maksudnya report itu sendiri kan artinya laporan. Jadi kita buat di sini sistem guru-guru semua membicarakan report secara tertulis. Artinya yang diikat dengan report ditulis kan, di-type. Nah, tertimbul tadi dalam benak saya pertanyaan, kenapa sekarang gini, kalau misalnya ada parent yang sometimes dan memang sering gitu dia mendampingi muridnya, student. Jadi untuk memudahkan langsung bagaimana, apakah bisa langsung memberikan progres si anak tersebut gitu, student tersebut. Nanti kalau misalnya jadi kan intinya adalah penyampaian report itu sampai kepada orang tua, meskipun tidak melalui email, tapi melalui langsung tatap muka. Kalau perlu nanti pas di sistem ini tinggal disampaikan bahwa directly report secara langsung gitu. Itu gimana? Apakah bisa sebagai diperhitungkan juga, karena kita tahu kalau mohon maaf ya, kalau misalnya para sahabat dulu kan itu visudur gitu kan, dalam dada, semuanya itu langsung gitu, kalau bisa secara langsung. Nah, sekarang aja yang diikat dengan tulisan dan diketik. Jadi pertanyaan saya, apakah bisa kalau ada parent yang selalu mendampingi anak muridnya, dan untuk memudahkan si guru juga menyampaikan secara langsung progres student tadi. Demikian. Menurut saya bisa aja, tapi yang poinnya kenapa report ini kan ke record ya, tercatat. Jadi kalau misalnya guru pengganti, jadi bisa lihat report sebelumnya sampai di mana progresnya. Tapi kalau hanya disampaikan secara lisan, guru homeroom teacher-nya tidak datang, substitute teacher-nya nggak tahu sampai di mana. Jadi berkenaan dengan data ya? Iya, jadi kita punya Terus kalau rekornya. ya pertanyaannya, kalau yang lisan itu setiap minggu atau di waktu tertentu pertanyaannya? Mungkin setiap minggu, karena ada beberapa parent yang selalu hadir kalau dia mendampingi. Oke. Nah, that's a good question. Kalau ada reward, kayaknya anak saya sama anaknya Kuncara tuh yang dapat reward tuh, orang tuanya hadir selalu. Masalahnya ya Pak. Idealnya memang seperti itu gitu. Kalau saya mau, kalau boleh ini idealnya memang. Tapi memang lately saya juga ngelihat kayaknya kok cuman beberapa orang tua aja yang nemenin gitu lah. Akhirnya saya di awal-awal ya, terus setelah itu saya nunggu di mobil gitu misalnya. Kebetulan saya ada main laptop loh misalnya gitu. Daripada saya di dalam main laptop, karena udah saya keluar aja di mobil biasanya kayak gitu. Memang idealnya sih orang tua di situ, cuman saya nggak tahu berapa persen, Mas Bambang yang tahu deh. Mungkin cuma 10% atau berapa gitu. Tapi idenya bagus. Makanya kalau nggak salah akhirnya dibuat report yang pokoknya gimana caranya orang tua ternotified gitu loh, lewat email gitu. Itu pun belum tentu orang tuanya baca. Ya. Nah, makanya waktu itu disaranin kan, oke, kalau udah baca tolong misalnya bilang reply thank you. Itu sebenarnya udah ada prosesnya di situ gitu. Waktu thank you nanti gurunya dapat lagi reply. Udah ada engagement-nya gitu loh. Nah, tapi ya balik lagi ke masing-masing sekolahannya sama orang tuanya gitu, mau mengenforce-nya seberapa jauh gitu loh. Ya. Jadi awalnya tujuannya dibuat platform ini seperti itu. Memang idealnya dua-duanya. Dulu ada pengajian di Keti seperti itu. Orang tua, malah kalau orang tuanya nggak ada di situ, anaknya nggak bakal diajarin sama gurunya tuh. Iya. Tapi bagus hasilnya. Ya, jadi orang tua tahu progresnya gitu. Masalah yang lain, orang tuanya juga guru. Sekarang bayangin seperti Almi atau Handra gitu. Harus mendampingi anaknya, sementara dua-duanya ngajar. Siapa yang dampingi anaknya?
kalau guru exception kalau menurut saya. Ini Iya. purely orang tua yang Orang tua yang bukan guru. yang bukan guru. Kalau itu mah udah gurunya nggak dibayar kan misalnya, masa harus nambingin juga. Kita aja udah terima kasih gurunya udah mau ngajarin gitu kan. Oke, ya, usulan yang bagus bisa aja, tapi kan tetap aja dilaporkan karena tadi idenya tadi bahwa ini buat catatan bagi guru pengganti, jadi bisa follow up. Jadi kemarin saya berapa kali jadi sub dan tidak semua guru yang saya gantikan itu menulis. Jadi saya nggak tahu, saya tanya anaknya, kamu kemarin sampai di mana? Apa progresnya? I don't know, I don't know. Terus saya baca ulang, oh I did it last week. Katanya kamu tadi don't know. Ya udah pakai saya ulang satu-satu. Jadi kalau ada ini, saya bisa lihat report, misalnya sekarang week 33. Kemarin berarti saya lihat yang week 32. Anak ini di mana berhentinya, halaman apa, note-nya apa. Dan kebanyakan guru cuma ngisi seadanya, jadi juga tidak komunikatif buat siapa yang menggantikan kelas tersebut gitu lah. Jadi kalau bisa, Bapak-Bapak Ibu guru yang mengisi, pastikan itu seolah-olah kita mau handover kelas ke guru yang baru. Walaupun minggu depannya kita lagi yang masuk, tapi paling tidak siapapun guru penggantinya bisa melanjutkan atau bisa mulai dari di mana, kalau misalnya itu halaman berapa dia berhenti. Kalau itu hafalan, di hafalan yang mana. Katakan hafalan Nuh sampai di mana dia. Ya, jadi nggak diulang lagi, terus ditanya lagi anaknya nggak tahu juga. Ya lebih tertib inilah, tertib admin. Kenapa kita sediakan reporting system ini? Karena kalau Tapi misalnya Mas Bambang, tapi terus terang saya sendiri juga ngelihat overwhelming. Tapi saya nggak tahu gimana caranya biar nggak overwhelming gitu. Karena satu guru itu kalau apalagi ngajar 3 session kan, 3 session masing-masing ada 3 murid aja, udah 9 murid dia harus masukin report gitu. Kalau yang sama oke, dia bisa yang multiple atau terus kalau yang beda dia harus yang single gitu. Terus terang saya nggak tahu gimana bagusnya gitu. Kita hanya bantu waktu itu diminta buat platform seperti ini gitu. Feature-nya udah banyak dan ini biayanya nggak murah kalau menurut saya sih. Iya. Tapi kalau ada masukan-masukan yang kira-kira bisa membuat guru-gurunya itu lebih dimudahkan, ya mungkin bisa dikasih tahu ke admin gitu, Mas Bambang atau Pak Ari. Oke. Nah itu ada note di chat itu dari siapa nih? Adlina. Bisa dikirim itu snapshotnya bisa di WhatsApp ke saya atau ke Mas Bambang atau ke yang IQS Group itu. Ini tunggu dulu, Bu Lisa ini masih angkat tangan, masih ada pertanyaan? Oh, ini raise Enggak, your Pak. hand down. Afwan. Maaf. Oke. Saya mau Tadi Mbak nambahin, Adlin. Ya, Pak Ari. saya mau nambahin dari untuk report ini saya setuju dengan Pak Bambang. Asal mulanya ini memang untuk report untuk tiap guru, betul ya, ini mungkin menambah kerjaan guru, tapi tujuannya nanti at the end of season kita punya progress untuk anak itu bagaimana dari mulai 10% sampai 100%. Dan juga memang betul kalau memang nanti substitute teacher-nya itu bisa tahu. Yang kita udah alamin, kalau tiap ada substitute, nggak tahu yang mana yang mesti dikerjakan. Karena kalau ditanya ke anak selalu bilang, oh nggak tahu, saya nggak pernah tahu itu. Itu tujuannya ada ini. Memang betul ya ini. Kalau memang bisa untuk di standar ininya, udah ada, tinggal diklik aja, itu mungkin itu bisa kita tambahin. Yang untuk apa kayak sekarang juga ada platformnya wudhunya, yang ini tinggal diklik aja di select. Jadi kembali lagi report ini memang tujuannya diadakan ada platform ini untuk progres setiap anak, dan lagi guru untuk yang nge-subnya itu biar mereka tahu apa yang udah dikerjakan, apa yang belum, jadi untuk mempermudahkan. Dan lagi juga at the end of the season ini kelasnya ada guru yang komplain, kita dulu nggak tahu ada report lagi gimana. Kita kan udah kirim ke gurunya. Kalau gurunya nggak respon,
anaknya punya progres apa enggak, kita punya ada backupnya gitu. Jadi nggak ada kenapa anak saya masih kurang gini. Wah, saya udah kirim tiap minggu, suruh belajar di rumah, jadi nggak disalahin gurunya juga. Ya, cuma itu aja tambahannya. Makasih. Assalamualaikum. Pak Bambang, Ya Pak. eh, cuma sekedar thinking out loud untuk Pak Bambang dan guru-guru lainnya juga. Bagaimana kalau di antara session kita kasih buffer time barang mungkin 10 menit gitu untuk guru ngisi report. Karena biasanya kalau gara-gara nggak ada buffer time-nya sampai akhir, either kita lupa lagi kalau ada detailnya atau kalau sudah sampai rumah udah nggak kepikiran gitu loh. Ya walaupun risikonya berarti sekolahnya tambah lama waktunya. Kan ada break 15 menit Pak Eka. Dan biasanya Hah? guru-guru ada break 15 menit kan, dan Oh, guru-guru kan waktu ngajar, istirahat itu ya? guru-guru kan biasanya 2 session. Oh, oke. Malah kadang-kadang 3 session. Ya, saya biasanya juga ikut break itu. Ya di situ ngerjain reportnya. Saya Atau breaknya Pak nggak, Eka makan snack. saya pas break ngajar saya. Ya, ya, Oh oke, oke. ya, Ya, tuh, Pak Bapak malah ngejar. ya, Pak bisa Eka dipakai. berarti makan gorengan berarti di kantor. Ya, ya, insya Allah. Berarti bisa dipakai ya di waktu break time itu ya. Berarti saya nggak boleh break juga saya berarti. Oke. Atau kita bisa majukan ke jam 10. Ntar banyak yang protes lagi 3 jam jadinya. Tapi Joko bilang mungkin ya itu bisa dipakai break time itu yang 15 menit. Insya Allah. Berapa? Kalau Di- ditambah di- 1 jam banyak nggak setuju. Kalau yang breaknya itu dipakai silakan terserah. Apa mau nulis di kertas nanti selesai kelas mau ditulis lagi apa di antara break. Ya, kebanyakan nulis di kertas, cuma note kecil nanti di type in lagi pas break atau setelah sholat sebelum pulang biasanya di key in. Atau worst case hari Selasa atau Rabu siang sebelum tenggat waktu Rabu malam. Kalau masih Kalau ingat. anak yang buat anak-anak saya itu, Pak, ini so far saya dapat terus dari gurunya untuk 3 session itu. Alhamdulillah gurunya Anak rajin. saya. Harusnya gurunya dapat reward ini. Mbak Opi kita punya itu dinner. Dinar. Tapi Oke. saya percaya maksudnya memang gimana lagi ya, maksudnya bahkan di sekolahan yang reguler aja itu reportnya kan ditulis kan di masing-masing yang dibawa pulang sama anaknya kan gitu. Saya ngerti ini Mas, apa namanya, overwhelmingnya itu. Tapi sistem ini terus terang jauh lebih bagus daripada yang dulu pernah kita buat untuk pengajian di daerah Keti itu. Ini jauh Oh lebih ya. bagus. Mas Bambang tuh yang udah nyoba dua-duanya. Ya makanya progressing. Oke, so ini yang dari Mbak Adlina, nanti saya share ke platform development ya, screenshot-nya. Oke. Tapi yang lain Oke. juga tolong dicoba. Saya kalau ada satu kasus gitu, saya prefer kalau memang dikonfirm sama yang lain. Kadang saya khawatir localize. Kalau localize itu kadang mungkin karena ini kan kita deploy terus sudah lama, terakhir akses itu kapan? Mungkin ada si browsernya itu nge-catch halaman yang sebelumnya gitu loh. Jadi feature Ya. yang baru ini belum ke download. Di force reload gitu mungkin. Nah, kalau Ya. ada gurunya yang ngetes ya, make sure aja isunya itu ternyata localize, itu susah kita ngetesnya. Kenapa? Karena saya tunjukin bisa gitu ya. Walaupun saya Ya. sebagai admin tadi ya. Makanya saya minta yang lain kalau sempat kalau nggak bisa malam ini kapan-kapan itu pas di all report itu muncul apa enggak gitu. Karena ini baru dikeluarin menunya gitu loh. Ya, Bulan mungkin lalu ini sebelum Ramadan, jadi beberapa hari sebelum Ramadan itu udah dikeluarin kan waktu itu belum kita bahas lagi kan karena pas Ya. Ramadan itu. Ya, ini Nah, bisa. jadi harusnya tampilannya sama seperti ini persis ya. Yang saya ini all report untuk admin. Bedanya nggak semua kelas. Kalau ini saya bisa lihat semua kelas, semua student gitu. Kalau yang untuk guru itu langsung ke filter kelasnya dia aja gitu. Ya. Kalau memang masih ada masalah, please confirm dari guru yang lain biar kita bisa. Ya, mungkin kalau yang pakai browser, pakai laptop bisa di empty cache.
history-nya di clear atau di clean up, atau history di browsernya dibersihkan. Tapi kalau yang pakai handphone ataupun smartphone yang lain, itu kadang-kadang refresh-nya dengan reload atau relogin dengan browser yang baru dibuka. Ya, di sini dibilang control and click reload button. Jadi control, klik reload button yang atas ini nih. Ya. Kalau ini gini, Refresh. kalau cuma ini doang, ini reload doang ya. Kalau saya pakai klik control, dia akan force reload. Dia bilang gitu. Oke. Yeah. Good. Hold down control and click reload button. Oke. Itu yang pakai Chrome ya. Yang pakai Chrome ya. Yang lainnya ada juga cari di Google. Mirip-mirip. Ya. Control Shift R juga bisa. Jangan Control Alt Del ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang lain? Mungkin bisa dicoba malam ini. Coba lihat lagi report sebelumnya. Mana yang ini bisa di refresh lagi. Kan udah 6 minggu ya break, mungkin udah pada lupa kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bambang, saya terklik di teacher terus report, tapi gambarnya itu on and off kayak saya lewat iPad. Kenapa ya? Itu yang Mbak Adlina sama alami juga. Dia refresh kayak flicking gitu kan. Oke. Ya. Berarti confirm ada 2 orang. Ada 2 berarti, ada 2 case. Oke. Ada yang lain. Kalau ada snapshotnya dikirim ya, Mas Bambang. Nanti saya bisa forward ke developer saya. Bu Titi, kalau bisa Saya barusan, Assalamualaikum. Iya. Saya baru cek juga sama seperti Mbak Titi. Jadi all report terus kayak blinking gitu, on off gitu. Oke. Bisa dikirim snapshotnya? Insya Allah. Ya. Makasih. Berarti itu apa? iPhone ya, Mbak Lisa? iPhone, saya iPhone ya. iPhone, Mbak Titi tadi Saya iPad. iPad. Ya. iPad tadi Mbak Adlina. Asumsinya juga iPad iPhone kayaknya. Saya Samsung Pak, juga blinking Pak. Oh, Samsung berarti semua. Ini snapshot. Ya, emang snapshot. Jadi kita nggak tahu. Nggak lihat saya dapat briefingnya. message. Iya, nggak tahu. Oke. Tapi datanya muncul. Tapi nggak bisa muncul ya? muncul tapi baca Pak, karena cepat sekali. Cepat sekali. Oke. Iya. Oke. Yang Afrin punya tuh screen recorded. Oh, bagus kalau ada tuh. Developer saya senang banget kalau ada yang kayak gitu. Oke, forward ke Mas Helmi langsung aja. Atau taruh di grup juga bisa di IKS. Ya, boleh juga. Di guru. Helmi tapi bukan guru ya. Ntar bisa di forwardin ke developer. Kayak ke development team. Oke. Oke, jadi tapi yang ini sudah bisa ya, yang reportnya tadi, yang kelas, terus report, ini saya aktif. Saya nggak punya kelas banyak. Tinggal pilih di sini ada weekly report yang multiple atau Iya, multiple single ada. Oke, jadi itu bisa dicoba mulai besok. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Boleh nanya lagi nggak Pak? Boleh. Ini ada tambahan ide, mungkin alternatif ya, boleh dipakai, boleh enggak. Jadi bagaimana kalau ada admin yang bersedia mengumpulkan semua report yang tertulis oleh guru, ini dalam rangka memudahkan guru. Jadi gurunya buat report tertulis, terus ada admin yang masukkan ke dalam sistem gitu. Itu kalau mau idenya, mungkin. Kasihan adminnya Lisa, anaknya sampai 100 soalnya. Ya kan tadi boleh dipakai, boleh enggak idenya. Ya. Guru paling banyak berapa? 6 orang. Kalau admin 108 orang. Iya. Paham. Kalau adminnya dikasih dinar mau. Yang asli ya. Asli tapinya. Bukannya di fotokopi.
Oke. Pertanyaan satu lagi Pak, kalau pakai app di phone itu kan kalau nggak sign out berarti tetap gitu aja ya? Saya punya kesulitan dengan password. Kalau nggak sign out di handphone yang app IKS itu yang hijau, kalau nggak sign out berarti nggak perlu sign in lagi, tetap di gitu ya? Maksudnya nggak perlu password lagi. Jadi kalau handphonenya mati tetap aja sign in lagi. Oh gitu. Ya kan itu ada kalau gampang kan forget password aja terus langsung di login lagi. Saya punya bermasalah, tapi tadi udah bisa buka lagi. Harusnya nggak apa-apa kalau pakai Google. Kalau komputernya mati pun kalau cache-nya nggak ke delete, kalau cache-nya nggak ke delete, tapi kadang si browsernya itu kalau pas dia di kill, di close itu dia bisa nge-delete si cache-nya juga sih. Oh, cache, ya. Tapi kalau ada masalah, misalnya nggak bisa login, kasih tahu aja isunya apa. Gitu. Misalnya ini saya forgot password, tapi kok saya nggak nerima email linknya gitu loh. Karena dia minta password yang rumit, nggak sederhana, 4 huruf atau 4 angka, minta komplit kayaknya lebih dari 8 kalau nggak salah. Apa 6? Ini maksudnya? Oh, bukan yang password. Jadi create new password itu nih dia minta 8 karakter. Iya. Oke, bentar ya, saya coba ya. Ini saya masukin dulu. Ini saya. Oke, ini dia bilang nggak bisa. Oke. Saya biasanya sih pakai yang dari si ini nih, yang strong di suggester biar direkam. Ya, saya simpan. Ini barusan. Oke, saya coba lagi ya. Bisa. Saya so far bisa tuh. Ya itu apa lebih isinya? dari itu 8 kan passwordnya? Iya. 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 Isunya apa tadi? Sorry. Dia suka lupa passwordnya. Iya. Tapi kalau masuk ke Google bisa sih, cuman kayaknya harus dihafal, maksudnya disimpan ya passwordnya. Oh, oke. Kalau pakai Google malah nggak pakai itu, nggak perlu. Kalau pakai Gmail nggak perlu Iya. sign, langsung aja sign Iya. Google. Karena biasanya di komputer pribadi kan pasti Google Gmail udah selalu login kan. Biasanya kalau saya paling nggak ya. Makanya dia nggak pernah nanya lagi nih tuh. Cuma nanya begini doang. Jadi tinggal dipilih aja. Gitu. Pakai phone ini Pak. Pakai phone juga. Kalau phone, Iya. kalau saya Gmail saya di phone saya connect terus pakai di browsernya. Oh iya, sekarang udah bisa. Iya benar-benar. Sekarang udah, iya benar. Oke. Nggak ada masalah berarti, alhamdulillah. Tapi either way mau pakai password bisa, mau pakai Gmail bisa. Mungkin ada nggak semua orang punya Gmail kan, jadi pakai password. Oke. Good. Ada lagi? Pak Helmi mau nanya ini dari admin kalau ke user itu di usernya itu kok nggak ada select untuk aktif sama inaktif, tolong dilihat. Gimana tuh? Ya admin ke user. Di situ semuanya nggak ada selection untuk aktif, non aktif, inaktif. Ini memang kayaknya enggak, waktu itu kelas doang. Defaultnya yang kelas Kalau di aja. kelas ada. Iya. Yang ini memang nggak dibuat waktu itu kalau nggak salah. Enggak. Mau nanya aja. Mungkin ada keperluan yang ini nggak, yang urgent untuk dibuatin apa enggak? Kalau cuman nice to have, kayaknya sayang deh, karena pasti dibajetin lagi. Nggak usah. Oke. Itu kan Jadi kalau mau searching, iya kalau mau searching gitu, jadi di searching nama studentnya atau apanya.
Kalau waktu itu ini belum ada, tapi diminta waktu itu. Jadi sekarang ada. Dan ini ya, waktu itu, waktu pindah ya, kita pindah ke user terus balik lagi ke kelas, terus nggak kesimpan memorinya tuh. Kalau sekarang kesimpan tuh ada di atas ini. Ya betul, udah. Jadi enak gitu loh. Jadi apapun yang udah kita filter, misalnya saya tambahin apa ya? Oh tahun ya, oke, academic day. Coba saya 2023, saya mau copy. Saya tambahin misalnya academic year ini. Nah ini udah ke filter yang ini aja kan, misalnya. Nah terus saya pindah kemana gitu ya? Udah bahkan ke tempat lain ke bawah juga tuh. Nah jadi kok malah nggak ada. Kok malah nggak ada. Kenapa Itu ini? itunya ada Oke, tanda. iya. Iya. Persen. Nah, ini ada ini kodenya bug. tuh. Ini bug namanya. Terus saya kasih tahu sama developer saya. Is it bug or feature? Ini bug nih. Jadi dia berubah waktu dia switch karena yang di atas ini address bar ini kadang memang dia itu perlu nggak mau yang aneh-aneh. Jadi dia berubah yang dash dia jadi pakai persentase. Tadi karena Elmi copy paste. Oke, coba ya saya pindah. Nah, ini kali ini bisa nih, karena dia single tuh kan, masih ada kan, kerekam kan tuh. Ya. Coba ya, pakai dash tadi ya. Ini kayaknya masih bug ini. Oke, ya ini bug nih. Nih di sini udah berubah kan jadi persentase tuh. Ya. Dari slash jadi persentase. Oke. Kalau nggak gitu dia dianggap ini operator kali dibagi. Mungkin. Oke. Baik. Saya rasa objektif utama kita sudah tercapai. Kalau ada hal-hal yang lain, this is your last chance. Mudah-mudahan besok kita sudah bisa pakai features ini. Insya Allah ketemu besok jam 11 kita mulai. Jam 11 ya. Kalau mau datang jam 10 silahkan. Beres-beres dulu. Oke, Mas Helmi ada lagi? Itu aja dari saya. Oke, Pak Ari. Udah, situ aja. Makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan juga Pak Helmi dan yang aktif ini berpartisipasi dalam diskusinya. Mudah-mudahan kita terus progress, update terus ini ke platform ini. Insya Allah menjadi lebih baik lagi. Karena kita masih ada punya hutang di platform ini, yaitu untuk exam. Kita masih weekly report, yang examnya kita belum betul-betul finalize. Tapi itu adalah tugas admin dan curriculum committee untuk mengupdate-nya. Insya Allah ke depannya kita bisa selesaikan agar lebih baik lagi. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup sesi kita ini dengan baca surat Al-Asr dan doa tutup majelis insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa lis-solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semua. Saya kembalikan ada 11 menit insyaallah. Back to you. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam.